Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Ngurah Diandra dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan handbook praktikum meteorologi industri, yaitu bab 4, yang berjudul pengukuran variasi. Yang pertama, tujuan praktikum ini adalah kita sebagai praktikan mampu menggunakan surface roughness tester dengan head gauge dengan baik dan benar. Yang kedua, praktikan mampu memahami dan mampu menentukan pengukuran kekasaran suatu material. Yang ketiga, praktikan memahami dan mampu menganalisa tingkat kekasaran rata-rata permukaan berdasarkan proses pengerjaannya pada suatu material. Selanjutnya ada kedataran atau flatness. Kedataran adalah datar air atau horizontal. Gaya tarik bumi, gravitasi dianggap tegak lurus terhadap bidang yang datar air. Setelah itu ada pengukuran kelurusan. Kelurusan adalah suatu permukaan benda dikatakan lurus apabila bidang permukaan tersebut berbentuk garis lurus yang seandainya digambarkan dalam bentuk garis. Artinya demikian, suatu benda yang diperiksa kelurusannya belum tentu kelurusan permukaan dalam panjang tertentu. Ternyata dalam pemeriksaannya tidak ditemukan adanya penyimpangan bentuk ke arah horizontal maupun vertikal yang berarti dapat dikatakan permukaan benda tersebut adalah lurus. Beberapa peralatan ukur yang bisa digunakan antara lain adalah mistar baja atau steel rule, ruler, jam ukur, dan autokolimator. Selanjutnya ada pengukuran kerataan. Kerataan adalah keadaan di mana permukaan memiliki bentuk yang sama, tanpa ada perbedaan tinggi antara satu titik dengan yang lain. Suatu bidang rata teoritis dapat dibuat dengan menggeserkan satu garis lurus di atas dua buah garis yang sejajar. Garis lurus tersebut dinamakan sebagai garis pembentuk. Jadi pada suatu bidang rata dapat diimajinasikan garis-garis pembentuk yang sejajar yang tidak terhingga banyaknya. Selanjutnya ada pengukuran kekasaran permukaan. American Society of Tool and Manufacturing Engineers atau ASME mendefinisikan kekasaran sebagai penyimpangan yang lebih halus dalam tekstur permukaan, termasuk penyimpangan yang dihasilkan dari tindakan yang terjadi pada proses produksi. Jarak kekasaran adalah jarak antara puncak atau punggung puncak yang berurutan dengan membentuk pola kekasaran yang dominan. Tinggi kekasaran adalah deviasi rata-rata aritmatika yang dinyatakan dalam mikrometer dan diukur tegak lurus terhadap garis tengah. Berikut ini adalah penyebab penyimpangan pada permukaan. Yang pertama yaitu goresan hasil dari pemakanan alat potong. Yang kedua, gelombang halus pada benda kerja karena getaran yang disebabkan selama operasi proses manufaktur. Yang ketiga, pematerial benda kerja yang patah selama proses pemotongan logam. Yang keempat, deformasi pada benda kerja karena gaya pemotongan. Dan yang terakhir, penyimpangan alat permesinan seperti kurangnya kestabilan permesinan. Nah, itu ada waviness. Waviness adalah kesalahan dalam bentuk karena geometri yang salah dari alat yang memproduksi permukaan. Di sisi lain, kekasaran dapat disebabkan oleh masalah seperti pemakanan pahat di mesin yang dianggap sempurna secara geometris. Jarak gelombang adalah lebar antara puncak gelombang atau lembah berurutan. Ketinggian waviness adalah jarak dari puncak ke lembah. Setelah itu ada profil dan surface texture. Surface texture adalah umumnya dipahami sebagai penyimpangan berulang atau acak dari permukaan nominal yang membentuk pola permukaan. Tekstur permukaan meliputi kekasaran, waviness, lay, dan cacat. Profil didefinisikan sebagai kontur bagian manapun melalui permukaan. Berikut ini adalah macam-macam profil permukaan. Yang pertama, profil geometris ideal. Profil ini merupakan profil dari geometris permukaan yang ideal yang tidak mungkin diperoleh, karena banyaknya faktor yang dipengaruhi dalam proses pembuatannya. Bentuknya dapat berupa garis lurus, lingkaran, dan garis lengkung. Selanjutnya ada profil referensi. Profil ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis karakteristik dari suatu permukaan. Bentuknya sama dengan geometris ideal yang tadi, tetapi tepat menyinggung puncak tertinggi dari profil terukur pada panjang sampel yang diambil dalam pengukuran. Setelah itu ada profil terukur. Profil terukur adalah profil dari suatu permukaan yang diperoleh melalui proses pengukuran. Profil inilah yang dijadikan sebagai data untuk menganalisis karakteristik kekasaran permukaan produk permesinan. Itu ada profil referensi yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis karakteristik dari suatu permukaan. Selanjutnya profil dasar.
yang merupakan profil referensi yang digeser ke bawah sehingga tepat pada titik paling rendah pada profil terukur. Jadi profil tengah-tengah yang berada di tengah-tengah dengan posisi sedemikian rupa sehingga jumlah luas bagian atas profil tengah sampai pada profil terukur sama dengan jumlah luas bagian bawah profil tengah sampai pada profil terukur. Ini merupakan gambar dari jenis-jenis profil yang tadi. Selanjutnya parameter untuk kekasaran permukaan. Yang pertama ada kedalaman total, peak to valley, RT. Kedalaman total adalah besarnya jarak dari profil referensi sampai dengan profil dasar. Satuannya adalah dalam mikron. Yang kedua ada kedalaman perataan atau peak to mean line atau RP. Merupakan jarak rata-rata dari profil referensi sampai dengan profil terukur. Bisa dikatakan bahwa kedalaman perataan merupakan jarak antara profil tengah dengan profil referensi. Selanjutnya ada kekasaran rata-rata arithmetis atau center line average atau RA. Nah, RA adalah standar umum untuk mengukur kekasaran permukaan. Ini didefinisikan sebagai tinggi rata-rata dari garis rata-rata semua ordinal permukaan. Setelah itu ada juga kekasaran rata-rata dari puncak lembah atau RZ. Kekasaran rata-rata dari puncak lembah hampir sama dengan kekasaran rata-rata aritmetis, tetapi cara menentukannya yang lebih mudah. Setelah itu kita masuk ke dalam surface roughness tester atau profilometer. Pengukuran kekasaran permukaan diperoleh dari sinyal pergerakan stylus berbentuk diamond untuk bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan sebagai alat indikator pengukur kekasaran permukaan benda uji. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan menggunakan transducer yang diolah dengan mikroprosesor. Roughness tester dapat digunakan di lantai setiap posisi, horizontal, vertikal, atau dimanapun. Untuk metode praktikum yang pertama, yaitu alat dan bahan. Jadi kita menggunakan yang pertama ada hand glove, yang kedua ada benda kerja, dan ada alatnya yaitu height gauge. Untuk saya itu ada alat surface roughness tester yang spesifikasinya dengan merek Mitsutoyo tipe SD210 tahun 2013 dengan ketelitian 0,02 mm. Untuk prosedur pengujiannya sendiri, kita yang pertama menggunakan hand glove. Setelah itu keluarkan surface roughness tester dari tempatnya. Kemudian periksa bagian-bagian alat ukur. Setelah itu kita memasang drive unit pada surface roughness tester ke head gauge. Lalu letakkan stylus tepat pada permukaan benda ukur sehingga indikator pada surface roughness menunjukkan pada titik tengah dengan cara menaikkan dan menurunkan head gauge. Pilih berapa jarak yang diukur pada layar surface roughness tester. Kita mengukur dengan jarak 0,5 P1 P1,5. Setelah itu pilih tombol start dan yang terakhir catat nilai yang terbaca. Setelah selesai pengukuran, kembalikan surface roughness tester ke tempat semula dengan rapi. Sekian penjelasan mengenai bab 4 dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.